Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Guru Kelas MI tahun 2025. Perkenalkan, saya Cut Putri Idawati SPD, mahasiswa PPG Guru Kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 2102526660 pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Miss Al-Hidayah Kebon 9, kelas 3, dengan materi aturan di sekolahku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kita tolong ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Hafika Ayudia Inara, Arsaka Askan Mubarak, Anissa Nadira Saki, Firly Rizky Ardiansa, M. Wildan Mahres, M. Rian Kurniawan, Umaira Yuma, Sofia Widya Tova, Raja Togurande, Siti Khadijah, Cindy Aprilia. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak semuanya hadir semua dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri dengan sikap tegak. Garuda Pancasila, aku menunggumu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sentosa. Tidak satu-satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Coba, siapa anak Ibu yang ingat dengan pembelajaran PKM kita minggu lalu? Ayo, apa pembelajaran kita? Ya, mengenai identitas diri. Apa itu identitas diri? Data diri, ya benar. Biasanya dalam data diri itu ada beberapa hal yang harus kita lengkapi datanya. Mengenai identitas diri itu adalah data-data diri kita. Berarti anak-anak itu sudah paham mengenai materi kita yang sebelumnya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi kita
dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis apa itu aturan yang ada di sekolah dan apa itu aturan yang ada di rumah. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh aturan-aturan apa saja yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik tidak boleh keluar masuk kelas ketika jam pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, peserta didik tidak boleh ngobrol atau bercanda-canda dengan teman sebelahnya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Bagaimana? Apakah anak-anak sepakat dengan kesepakatan kelas kita ini? Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video animasi yang berhubungan dengan materi kita, yaitu mengenai aturan di sekolah. Silakan nanti anak-anak simak dan perhatikan apa yang ada dalam video tersebut. Barusan anak-anak sudah memperhatikan sebuah tayangan video animasi yang berhubungan dengan aturan. Nah, coba Ibu mau tanya ini, siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Saya Bu. Oke, Yuma. Dito, Ijo, dan Pak Guru. Oke, Dito, Iju, dan Pak Guru. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Ayo. Oke, Dita. Oke, terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira kalau perbuatan seperti itu melanggar aturan atau tidak? Menurut anak-anak Ibu? Oke, Sisir, ya melanggar. Jadi, aturan itu adalah sesuatu yang harus kita taati atau kita jalankan untuk menciptakan sebuah ketertiban. Contoh nih, Dimas, kita punya aturan di sekolah datangnya harus pukul 7. Tiba-tiba Dimas datangnya pukul 8. Kira-kira Dimas ini melanggar aturan atau tidak? Dia melanggar. Maka Dimas akan mendapatkan teguran sama bapak gurunya atau ibu guru karena Dimas terlambat. Bisa teguran itu nanti bisa Dimas mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya Dimas nanti diperintahkan bapak ibu gurunya untuk membuang sampah. Nah, seperti itu contoh sanksi. Berarti Dimas telah melanggar aturan. Misalnya nih, anak ibu baru bangun tidur nih. Nah, kamarnya berserakan. Alangkah baiknya jika anak ibu merapikan kamarnya sendiri tanpa harus merepotkan orang tua. Aturan juga dibedakan menjadi 2 jenisnya. Nah, yang pertama ada aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dapat dibaca dan dilihat oleh peserta didik. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan. Contohnya aturan di sekolah nih. Biasanya di dalam kelas itu ada jadwal piket, ya? Ya, jadwal piket setiap hari Senin siapa nanti peserta didiknya atau siswanya. Kemudian hari Selasa siapa. Nah, jadwal piket itu dibuat untuk ditaati. Jadi setiap hari itu kelas kita akan bersih, tidak ada sampah yang berserakan, sehingga kita yang berada di dalamnya untuk proses pembelajaran tentu akan merasanya nyaman. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat yang sifatnya turun-temurun. Contohnya apa? Nah, jika berjalan depan orang
dari penjelasan Ibu? Silakan bertanya. Oke, Uma? Kenapa aturan harus dilakukan? Oke, mengapa aturan itu harus dilakukan atau dilaksanakan? Sudah jelas kan anak ya? Jadi aturan itu harus kita laksanakan agar apa? Agar menciptakan diri kita untuk menjadi seseorang yang disiplin. Masih ada yang mau bertanya tidak? Nah, oke, Ibu rasa sudah paham ya mengenai apa itu aturan, apa saja contoh-contoh aturan yang ada di sekolah dan aturan yang ada di rumah. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan ice breathing ini. Biar semangat nih, masih semangat? Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang mana masing-masing kelompok nanti terdiri dari 5 anak. Oke? Nah, di sini ada kelompok 1 ya. Nah, kemudian di sini ada kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kemudian sebelah sini yang terakhir adalah kelompok 4. Jadi, Ibu membagi kalian berkelompok ini sudah berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Akan simak ya nanti ya, bagaimana langkah-langkah kerjanya yang harus kalian lakukan. Oke, silakan diterima. Oke, silakan diterima dulu. Bagaimana sih langkah kerjanya nanti yang akan kalian lakukan bersama kelompok? Lihat gambar yang pertama. Di sini ada yang tertulis nama, kemudian kelas dan kelompok. Untuk nama ini silakan kalian tulis nama kelompok kalian masing-masing. Di sini ada 8 gambar mengenai macam-macam kegiatan yang berhubungan dengan aturan di sekolah dan aturan yang ada di rumah. Dari ke-8 gambar tersebut, silakan anak-anak tentukan. Setelah kalian selesai menentukan kegiatan-kegiatan tersebut, silakan kalian uraikan atau tulis pada lembar yang ketiga. Apa saja sih kegiatan yang ada di sekolah tadi? Silakan kalian uraikan. Kemudian kegiatan apa saja sih yang ada di rumah? Silakan anak-anak Ibu juga uraikan. Ditulis di sana, diperjelas. Bagaimana? Paham? Bisa dimulai? Oke, silakan kerjakan bersama anggota kelompoknya. Ibu kasih waktunya 20 menit. Alat-alat tulisnya semuanya ada, gunting, lem, ada semua ya. Silakan. Ya, silakan nak. Digunting dulu, baru nanti tentukan ya. Mana yang kegiatan di rumah, mana yang merupakan kegiatan di sekolah. Anak-anak sudah siap semuanya? Selanjutnya, Ibu akan memberitakan kalian untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas ya. Are you ready? Semangat. Yang pertama kelompok 1, silakan maju nak. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah macam-macam aturan di rumah. 1. Seorang anak sedang merapikan kasur. 2. Seorang anak sedang mencuci piring. Dan macam-macam aturan di rumah di sekolah. 1. Seorang anak sedang melaksanakan piket kelas. 2. Seorang anak sedang menyalami guru. Sudah barusan disampaikan hasil dari presentasi
kelompok 1, yaitu berbagai macam aturan yang dilakukan di rumah dan aturan yang dilakukan di sekolah. Jadi dengan kita menaati aturan, tentu saja akan melatih kita menjadi seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Demikian hasil kerja dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo dah, presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah kegiatan yang menunjukkan aturan di rumah. 1. Seorang anak membersihkan tempat tidur. 2. Seorang anak menyiram tanaman. Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan aturan di sekolah. 1. Seorang anak sedang melaksanakan piket kelas. 2. Seorang anak sedang menyambi guru. Demikian prestasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi Kuat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Macam-macam kegiatan yang menunjukkan aturan di rumah. 1. Seorang anak membereskan tempat tidur. 2. Seorang anak sedang menyiram tanaman. Kegiatan yang menunjukkan aturan di sekolah. 1. Seorang anak akan melaksanakan piket kelas. 2. Seorang anak sedang Membuang sampah. sampah. 3. Seorang anak sedang belajar. Demikian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, nah, silakan duduk kembalinya. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama kami menunjukkan kegiatan aturan di rumah. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Yang kedua, mencuci piring. Kegiatan yang menunjukkan aturan di sekolah. Yang pertama, bersalaman kepada guru. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ayo nak. Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian mempresentasikan untuk setiap kelompok nih sudah maju. Bahkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Ada setiap kelompok sudah mampu untuk menganalisis apa itu aturan yang ada di rumah dan apa saja aturan yang ada di sekolah. Oke, Ibu ucapkan terima kasih nih untuk masing-masing kelompok karena sudah presentasikan hasil kerjanya untuk yang terbaik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih dah. Oke, selanjutnya ini Ibu ada lembar kerja mandiri ya. Oke, dilihat Ibu akan berikan satu persatu nih. Oke, dipegang dulu
belum? Untuk lembar tugas mandiri ini, silakan nanti anak-anak kerjakan ya, kerjakan di rumah. Nah, untuk minggu depan, pada saat pertemuan pelajaran PKN kita, silakan anak-anak bawa lagi, kumpulkan ke ibu, paham? Oke lah anak-anak semuanya. Selanjutnya ibu akan bertanya nih dengan kalian nih, bagaimana sih perasaan kalian untuk hari ini? Di sini ibu ada menyiapkan sebuah kertas. Nanti akan ibu bagikan nih ke masing-masing kalian. Silakan kalian tulis perasaan atau pesan-pesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Bisa ya? Nah, setelah kalian tulis, silakan anak ibu maju nih. Satu persatu pelan-pelan saja silakan tempel di papan tulis. Bagikan ya. Silakan ditulis. Nanti yang sudah boleh langsung tempel aja nak ke papan tulis ya. Sudah semua? Sudah semua akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai aturan. Jadi, aturan adalah sesuatu atau tata tertib yang harus kita laksanakan atau kita patuhi. Apabila kita melanggar aturan tersebut, tentu kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kemudian, aturan juga dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ada aturan tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang dibuat dalam bentuk tulisan dan bisa dibaca. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis adalah aturan yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Contohnya apa tadi? Misalnya, jika kita berjalan di depan orang yang lebih tua, kita harus menunduk. Pembelajaran materi PKN kita minggu depan, kita akan membahas mengenai hak dan kewajibanku. Bisa dimengerti anak-anak ibu semua?